Ya, terima kasih masih bersama kami pemirsa. Wilayah Indonesia kembali dilanda bencana banjir bandang dan tanah longsor. Kali ini bencana terjadi di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC langsung merespon peristiwa tersebut dengan segera menurunkan relawan kemanusiaan ke wilayah-wilayah terdampak bencana. Berikut update wawancara lengkap oleh Ketua MDMC Budi Setiawan dengan rekan kami Kohar Ariski. Terima kasih atas waktunya. Saya minta waktunya Ya, berapa menit saja terkait dengan bencana di Indonesia di Nusa Tenggara Timur. Nah, Pak Budi, respon MDI saat ini gimana Pak Budi? Boleh bisa dijelaskan? jadi ketika terjadi bencana banjir longsor di NTT, memang pada awalnya kami belum mengetahui secara persis tempatnya itu di mana. Alhamdulillah kami mencoba menghubungi teman-teman pemuda Muhammadiyah di sana di MDM sana. Yang pertama bisa kita kontak itu teman-teman MDMC Sika. Teman dari Sika untuk menuju lokasi itu cukup jauh, tapi alhamdulillah teman-teman Sika langsung segera bergerak dan kemudian saya mendapatkan kontak dengan teman-teman pemuda Muhammadiyah MDMC di Adonara Timur. Saya kontak dengan Mas Sajidin MDMC sana terus kemudian melakukan respon awal menginisiasi pembentukan pos layanan. Meskipun jumlahnya sangat sedikit dan mereka langsung alhamdulillah sudah bergerak dan langsung melakukan bantuan kepada para pengungsi, demikian juga kepada membagi dengan tim SAR. Jadi kemudian membentuk posko atau pos pelayanan di SMA Muhammadiyah Lamahala ya, di Adonara Timur. Jadi kita pertama buat pos di Adonara SMA Lamahala itu melakukan respon dan kemudian memang masih sangat sedikit yang bisa kita lakukan waktu itu hanya membantu pemberian distribusi makanan dan menarik sore harinya membagi lilin kan listrik tidak ada, minyak tanah tidak ada, kemudian membagi lilin dan itu ternyata luar biasa manfaatnya malam itu membagi lilin di hari pertama. Setelah kemudian hari kedua kita bisa kontak dengan teman di Lambata. Saya kontak dengan ketua PDM Lambata dan alhamdulillah kemudian Lambata langsung merespon dengan membentuk satu gugus tugas layanan juga dan mereka langsung melakukan baik para pengungsi karena dengan ratusan rumah yang hancur itu kemudian langsung membentuk pos layanan dipimpin langsung oleh Ketua PDM Lambata. Yang ketiga, dengan mendapat kabar bahwa Kupang juga ternyata kemudian mendapatkan badai yang kemudian merusak salah satu universitas Muhammadiyah Kupang, maka kemudian kita juga membuka pos di Kupang. Jadi ada 3 titik yang kemudian sudah kita pastikan untuk melakukan kegiatan. Pertama di Kupang, kedua di Lambata, dan ketiga di Adonara Timur. Kemarin kita sudah mengirim, karena kita melihat cakupan luasnya, dan kita mengirim dari MDMC Pusat 2 orang untuk melakukan asistensi, yaitu satu Mas Huda dan kedua Mas Khairil Anam. Mereka berangkat untuk melakukan asistensi agar mengkoordinasikan semua kegiatan respon ataupun tanggap bencana melalui kegiatan Omor Ban Muhammadiyah Warespon, melakukan semua kekuatan Muhammadiyah untuk terdibagi dan terdistribusi dengan baik. Dan kemudian dari MDMC Pusat Divisi Tanggap Darurat dan Reaprekon melakukan konsolidasi bersama emergency medik dari IMT, emergency medik tim Muhammadiyah untuk tingkat nasional. Segera kemudian kita membentuk beberapa tim emergency medik komite ini untuk kita kirim. Alhamdulillah ada 3 tim yang kemudian akan kita gilirkan ya. Ini yang kemudian kita akan mencoba pengiriman tim dokter, kemudian ada medis, dan ada tim bantuan. Yang ketiga, karena ada 3 tempat tersebut, ternyata kemudian kami juga harus mengirim lagi tim relawan yang kita ambilkan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY. Nanti akan menempati di pos Kupang, pos Lambata, dan pos Adonara Timur. Ini kita jadwalkan untuk tim ini akan berangkat tanggal 9 April nanti. Kita berharap sampai akhir bulan April mereka melakukan koordinasi sehingga akan lebih terarah pembentukan poskonya, kemudian bisa melakukan rehab-rekon tahap awal. Jadi ini yang sudah kita rencanakan maupun yang sudah kita laksanakan. Kira-kira itu. Tadi personelnya kira-kira totalnya berapa dari pihak MDMC di beberapa titik di lokasi bencana? Jadi
kita sangat berharap di masing-masing titik paling tidak ada 25 relawan yang selalu standby. Maka kita buat jadwal dengan roster, artinya jadwal yang bergiliran. Karena memang kemarin di Adonara Timur itu hanya ada 8 relawan. Maka kita perlu butuh tambahan personil yang akan bisa bergilir. Kalau di Lembata agak lumayan banyak, apalagi di Kupang. Nah, oleh karena itu kita ingin mengirim sebagian dari Sika itu ke Lembata dan ke Adonara. Ini makanya kita perlukan satu tim nasional yang datang ke sana dari MDMC PP Muhammadiyah dari pusat untuk bisa mengatur, mengkoordinasikan semua kegiatan respon di Nusa Tenggara Timur. Kira-kira itu. Pak, saat ini kondisinya di lapangan, mungkin Pak Budi tahu kondisi di lapangan di NTT sendiri, masyarakat. Sebagian di lapangan masih melakukan evakuasi jenazah. Tadi saya baru mendapatkan laporan di Adonara Timur ditemukan jenazah lagi karena diberitakan masih ada mereka yang belum diketemukan. Jadi kan kalau ada sekitar, dari awal sebenarnya sudah ada perkiraan 100 lebih, dan ternyata sudah bertahap melakukan evakuasi jenazah. Itu tentu saja tim SAR yang memang punya pengalaman seperti itu, kita juga ikut di sana. Tetapi kemudian kita mendampingi para pengungsi yang shock juga, karena kejadian mendadak, tengah malam kejadian mereka kita evakuasi, rumahnya hancur. Kira-kira itu. Pak Budi, terakhir Pak Budi, saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar apa Pak Budi? Tim medis, jelas tim medis, karena kemudian rumah sakit yang ada di sana sangat kerepotan. Mereka sebagian juga menjadi korban, maka kami mengirimkan juga tim medis yang tahap awal ini. Di samping itu saja kebutuhan harian, orang menyebut dengan family kit, kebutuhan selimut, dan sebagainya itu merupakan tahap awal. Karena sekarang masih pada pengungsian komunal, dan nanti kami merencanakan menjadi pengungsian keluarga. Kita pisahkan sehingga nanti butuh tenda. Jadi kita akan segera mencoba untuk melakukan asesmen kajian berapa hundarat, istilah kita, hunian darurat berupa tenda yang kita bangun menjadi rumah ini. Karena apapun kita, kalau dalam tenda pengungsian komunal terlalu lama itu bisa menimbulkan persoalan sosial. Kita ingin privasi masing-masing keluarga kita jaga dengan membangun hunian darurat berupa tenda. Insya Allah ini sedang kita kaji kebutuhannya.